perkenalanku. Saya mau bertanya tentang pelaporan pajak UMKM. Apakah Ibu sudah memiliki NPWP? Sudah, Mbak. Nah, baik Ibu, untuk pelaporan SPT UMKM saya jelaskan secara rinci ya Bu. Nah, jadi secara aturan umum wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha harus melakukan pembukuan seperti mengelola keuangan. Karena ada ketentuan dari pemerintah, mereka memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Oh, jadi saya hanya perlu mencatat berapa penjualan saya per hari dan per bulan ya? Ya, nggak perlu hitung untung, biaya, dan lainnya. Betul Ibu, hanya peredaran bruto dan jualan Ibu. Lalu diinventarisir ya Bu. Oh baik, selanjutnya apa Mbak? Nah selanjutnya kita hitung pajak setelah kita mengetahui berapa peredaran bruto setiap bulan. Nah maka pastikan apakah dalam 1 tahun itu peredaran brutonya belum lewat dari 4,8 miliar ya Bu. Bila belum lewat, maka dapat lanjut menggunakan fasilitas UMKM dalam PMK 164 per 2023. Terdapat batasan omset yang tidak dikenakan pajak yaitu sebesar 500 juta rupiah. Nah, jadi akumulasi omset Ibu tiap bulannya belum mencapai 500 juta, maka tidak perlu bayar pajak. Setelah 500 juta, maka timbullah kewajiban untuk membayar pajak terutangnya. Udah lama nunggu. Lumayan, Ibu masuk dulu ya Bu. Ya. Enak juga ya di sini. Taman adem, jalanannya bagus, ada wifi gratis pula. Iya dong, semua ini kan hasil dari pajak. Pajak? Tadi aku habis dari pajak. Pajak itu apa sih? Jangan-jangan pajak itu perampok yang tiap tahunnya minta duit. Sembarangan nih ya, jalan mulus yang kita lewati itu pajak. Sekolah gratis juga pajak, dan puskesmas dekat rumahmu juga pajak. Kok aku masih nggak ngerti? Aku ada video tentang pajak, siapa tahu kamu ngerti. Mana? Hai guys, kembali lagi dengan saya Damia Teresia Nur Zahra. Di video kali ini saya akan bahas dan share ke kalian tentang pajak. Apakah teman-teman sekalian sudah tahu apa itu pajak? Kalau belum, sini-sini merapat. Saya akan jelaskan apa itu pajak. Jadi, pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan bersama. Sekitar 70-80% pendapatan negara berasal dari pajak. Tanpa pajak, negara tidak akan memiliki cukup dana untuk menjalankan berbagai program dan layanan. Dana pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti yang pertama, pendidikan. Ada sekolah negeri dan beasiswa. Yang kedua, ada puskesmas dan rumah sakit umum. Yang ketiga, infrastruktur, jalan, jembatan, transportasi umum. Yang keempat, keamanan. Ada kepolisian, TNI, pemadam kebakaran. Yang kelima, administrasi, yaitu Dukcapil, layanan SIM, paspor, dan pajak sendiri. Dan yang terakhir, bantuan sosial, yaitu subsidi dan bantuan langsung tunai. Semua layanan ini dibayar menggunakan uang pajak. Jadi ketika kita menikmati jalan yang mulus, berobat di puskesmas, atau sekolah gratis, itu semua dibiayai dari pajak. Pajak dan pelayanan publik itu saling terkait. Bisa dibilang, pajak adalah bahan bakar dan pelayanan publik adalah kendaraannya. Tanpa bahan bakar, kendaraan tidak akan jalan. Begitu juga dengan pelayanan publik tanpa pajak. Layanan-layanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Masyarakat yang taat pajak membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin banyak orang yang taat pajak, semakin banyak dana tersedia untuk membangun dan memperbaiki layanan. Pemerintah bisa menggaji tenaga medis, guru, ASN, dan lainnya secara layak. Pelayanan bisa makin merata hingga pelosok. Dengan kata lain, taat pajak sama dengan membantu sesama warga negara. Wah, jadi setiap aku bayar pajak, berarti aku ikut bangun negara dong. Betul sekali Adel. Pajak
Pajak itu kan bukan beban, tapi sumbangsimu untuk pelayanan publik. Tanpa pajak negara ini bisa macet. Intinya sih kalau kita ingin pelayanan publik, kita harus bayar pajak dong. Mulai sekarang aku nggak takut lagi soal pajak, justru bangga. Gitu dong.